Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Fatmawati, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sampang dari SMK Negeri 1 Omben. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata modul 1.4 ini saya berkolaborasi dengan rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 6 kelas 26 melakukan webinar budaya positif di sekolah yang diikuti oleh guru-guru di sekolah kami masing-masing. Berikut video cuplikan yang telah kami lakukan dalam acara webinar budaya positif di sekolah. Oke, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Swastiastu, Nam Budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual malam ini. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat, terima kasih sudah hadir dalam acara webinar malam hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Sri Mulyati selaku fasilitator CGP Angkatan 6, Bapak Ibu narasumber yang berbahagia. Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada malam hari ini tentunya berasal dari berbagai sekolah dengan keunikannya masing-masing. Oh iya, hampir lupa. Perkenalkan, nama saya Nia Fatmawati. Kebetulan saya di sini sebagai moderator plus salah satu narasumber nantinya. Untuk tema webinar kita malam hari ini tentang budaya positif di sekolah, di mana nanti kita akan mendapatkan 5 materi submateri. Ada disiplin positif yang akan dibawakan oleh Bapak Pramono Andri Suswanto, kemudian ada teori motivasi oleh Bapak Jumali, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan terakhir nanti restitusi. Namun sebelum ke materi nantinya akan ada pengantar dari Ibu Sri Mulyati selaku fasilitator dari calon guru penggerak Angkatan 6. Baiklah, sebelum memulai sesi materi webinar malam hari ini, kita berdoa dulu menurut agama masing-masing agar diberi kelancaran dalam sesi webinar kita malam hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Nah, selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Maaf tadi belum sempat disapa. Malam. Selamat datang, welcome. Di sini kami dari calon guru penggerak Angkatan 6 mengadakan webinar budaya positif di sekolah. Sebelum webinar materi inti dimulai, kita akan mendapatkan pengantar dari Bunda tercinta Ibu Sri Mulyati selaku fasilitator calon guru penggerak Angkatan 6. Kepada Ibu Sri Mulyati, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Nia Fatmawati yang sudah membuka ya kegiatan kita webinar sebagai diseminasi dari modul 1.4 budaya positif. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadir Raufir Rahim. Yang saya hormati, ini saya sapa nih, tadi saya catat-catat nama sekolahnya ya Bapak Ibu ya. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu Guru SMPS Al-Mukhtar Sokobana, betul ya. Kemudian Bapak-Bapak Ibu Guru SMKN 1 Robatal, kemudian Bapak Ibu Guru SMPN 2 Robatal, kemudian Bapak Ibu Guru SMPN 1 Omben, dan Bapak Ibu Guru SDN Tobai Timur. Dan yang saya hormati, saya banggakan pula pastinya teman-teman CGP
calon guru penggerak angkatan 6 Kota Sampang, Madura. Ada Bapak Jamaluddin. Selamat malam Pak Jamal. Selamat malam Ibu. Kemudian ada Pak Jumali. Sehat Pak Jumali? Alhamdulillah sehat Ibu Musri. Ada Ibu Nia Fatmawati yang sudah membuka kegiatan pada malam hari ini, Bu Nia. Selamat malam Ibu. Ada Pak Pramono Andri. Gimana kabarnya Pak Pram? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat usia sehingga kita dapat berjumpa walaupun melalui tatap maya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir, sehat batiniahnya, dan alhamdulillah Bapak Ibu, nikmat yang paling utama, yang paling penting adalah nikmat semangat, motivasi, jiwa, ruh hati kita, tergerak hati kita, langkah tangan, kaki, sehingga kita mengikuti kegiatan pada malam hari ini dalam rangka semata-mata adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini adalah belajar bersama, pastinya sharing time. Dan itu adalah salah satu bentuk upaya kita untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan itu kita jadikan sebagai ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman yang telah mengajarkan kepada kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yaitu dengan hadirnya Nur Dinul Islam. Saya selalu ingat ini, kalau di Sampang ini ada satu slogan atau apa ya, seperti icon gitu yang saya tuh sangat tertarik sekali, bahwa kalau tidak nyantri itu tidak keren. Nah itu yang betul-betul sangat menginspirasi, memotivasi, bahwa begitu kentalnya budaya-budaya agamis ya di sana. Nah ini kan berarti mengacu ke yang akan kita sharingkan pada malam hari ini adalah tentang budaya positif. Pastinya hal ini sangat relevan dengan apa yang sudah karakteristik, kemudian nilai-nilai value yang sudah melekat pada pastinya masyarakat di Sampang Madura khususnya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, halo. Hai. Halo. Hai. Halo Ibu. Halo, halo. Halo. Supaya saya ini berkenalan ini dengan Bapak Ibu yang berada di Sampang. Jadi sekarang teman saya semakin banyak ya. Tidak hanya Pak Jamal, Bu Nia, Pak Jumali, Pak Pram. Tapi ada Bapak, mungkin saya sapa dulu, ada Bapak Abdul Karim. Yang ini sedang apa ya, ini kan on cam nih, jadi saya bisa melihat nih. Bapak Abdul Karim, kemudian Bapak Firman. Oke, Pak Firman Wahyudi. Nah, ini mungkin teman-temannya dari Bu Nia. Alhamdulillah ya Bapak Ibu kita bergabung pada malam hari ini. Dalam rangka pertama pastinya adalah silaturahmi. Yang kedua adalah kita sharing, lebih tepatnya adalah sharing terkait apa sih yang diperoleh di dalam program guru penggerak itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini sebelum saya menyampaikan sedikit pemantik dalam kegiatan webinar kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Mungkin Bapak Ibu kan tidak mengenal siapa ya, seperti itu ya, supaya ada pepatah mengatakan tak kenal maka ya kenalan gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya adalah Sri Mulyati. Profesi saya saat ini adalah sekolah di salah satu SDN di 007 Samarinda Ilir. Nah, saya adalah tempat tinggal saya di Samarinda Bapak Ibu, yaitu tepatnya di Kalimantan Timur ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang punya keluarga yang berada tinggal di daerah Samarinda. Kemudian
penggerak, saya adalah yang pertama pernah berpengalaman sebagai pengajar praktik di angkatan kedua. Kemudian setelah itu saat ini saya sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 6 Kota Sampang. Yaitu tepatnya sebagai penanggung jawabnya adalah BPGP Jawa Timur. Nah, itu sedikit perkenalan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan melalui forum ini kita terbatas di sini ya. Next kita bisa sharing-sharing mungkin terkait budaya gitu ya. Kemudian terkait hal-hal yang pastinya akan membawa sebuah inspirasi dan juga menambah referensi hasanah keilmuan kita. Itu yang pastinya ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan share screen sedikit untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini yang nantinya untuk lebih jelasnya, kemudian lebih detailnya nanti teman-teman calon guru penggerak kelas A26, Pak Jamal, Bu Nia, Pak Jumali, dan juga Pak Pram nanti yang akan share dengan Bapak Ibu sekalian terkait itu budaya positif. Baik, sebentar, ini saya share screen sedikit, Bapak Ibu. Belum kelihatan ya Pak Jamal? Belum Ibu, mungkin masih proses. Ya, sambil saya sapa-sapa nih Bu Tria. Halo, Assalamualaikum Bu Tria. Masih mute, barangkali bisa dibuka mikrofonnya Ibu. Bu Tria. Waalaikumsalam Ibu. Iya, alhamdulillah. Ibu boleh ini kenalan dari SMP, SMK atau mana Ibu? Saya dari SMKN 1 Robetal Ibu. SMKN 1 berarti temannya Pak Pram ya? Iya. Nah, luar biasa, alhamdulillah ini ada dari SMKN 1 Robetal yang sudah bergabung ya. Salam buat teman-teman semua ya Bu Ibu Tria ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Dan saya ini untuk sedikit menyampaikan baik, ini adalah tentang program guru penggerak. Pastinya Bapak Ibu sudah tahu semua ya, karena ini sudah sampai di angkatan 6, 7 ya, mungkin sekarang dan ini ada angkatan 7, yaitu tentang program guru penggerak, di mana ini adalah salah satu program yang di-launching oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ya, pastinya itu yang sudah berapa episode gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk apa sih lahir guru penggerak itu? Tujuan dan maksudnya esensi dari program guru penggerak untuk mempersiapkan, merekomendasikan, yang menyiapkan bahwa calon-calon guru penggerak itu nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran masa depan. Nah, hal itu kan ada ya Bapak Ibu, artinya bagaimana selama mengikuti proses program penggerak ini, teman-teman CKP ini banyak belajar. Di sana bukan hanya dari satu jenjang, namun adalah dari jenjang-jenjang mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, yang di sana bagaimana tercipta sebuah budaya kolaborasi. Ya. Nah, itu yang diharapkan, bagaimana ke depan itu mampu menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang pastinya menunjukkan profil lah pastinya gitu ya. Di dalamnya pasti ada 6 komponen, salah adalah kolaborasi di antara calon guru atau guru penggerak. Saya belajar menyampaikan singkat bahwa ketika Bapak Ibu nantinya atau teman-teman yang belajar di program guru penggerak itu memang kita ada dipelajari Bapak Ibu ya. Ada 3 modul besar yang di dalamnya itu ada beberapa modul, pecahannya itu menjadi 10 modul. Modul pertama itu adalah berisi paradigma dan visi guru penggerak. Di mana di sana Bapak Ibu akan disuguhkan ya sebuah refleksi Ki Hajar Dewantara. Seperti apa sih inti dari sebuah pendidikan? Esensinya adalah ibarat menyemai benih gitu ya. Nah, itu yang selalu ditekankan di awal ketika kita belajar melalui alur merdeka. Kemudian di modul 2, di sana ada praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Bagaimana kita mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang orientasinya adalah
kepada siswa atau student center dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan sistem coaching, bagaimana ketika kita menghadapi siswa-siswi kita dengan cara kita coach, belajar ada coach, ada coaching, dan juga ada pengamatnya. Gitu ya. Kemudian di modul 3 itu adalah tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Karena di sana pemimpin PGP juga belajar tentang bagaimana mengidentifikasi sumber daya, baik sumber daya sarana prasarana, kemudian sumber daya SDM-nya untuk mengoptimalkan kualitas pembelajaran bagi siswa-siswi kita. Nah itu Bapak Ibu ya, saya buka sedikit terkait dengan belajar apa saja sih teman-teman ini di program guru penggerak. Nah salah satunya adalah malam ini itu adalah webinar diseminasi tentang modul 1.4, berarti ada di ruangan modul 1. Salah satunya adalah tentang budaya positif. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang akan kita share pada malam hari ini, modul 1.4, budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Karena ini adalah orientasinya adalah sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini pertanyaan pemantiknya. Budaya positif itu apa saja ya? Nah, ini tentu Bapak Ibu sebenarnya sudah, selama ini sebenarnya Bapak Ibu barangkali sudah menerapkan budaya-budaya positif yang sudah diterapkan ke siswa-siswi di sekolah masing-masing. Nah, namun pada malam hari ini tentu akan lebih diperkuat dengan teman-teman yang nanti akan menyajikan atau menyampaikan terkait dengan budaya positif itu apa saja. Ya Bapak Ibu, salah satunya tadi sudah disebutkan Bu Nia ya, ada tentang keyakinan kelas, kemudian ada tentang segitiga restitusi, kemudian ada juga posisi kontrol, gitu ya. Nanti Bapak Ibu untuk lebih detailnya nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Kemudian yang kedua, apa sih pentingnya budaya positif? Mengapa perlu kita melaksanakan atau mengimplementasikan budaya positif? Nah, itu tentu sebuah pertanyaan yang menggelitik dan sebenarnya mungkin selama ini sudah Bapak Ibu memang disadari atau tidak, hal ini pasti sudah Bapak Ibu lakukan bahkan mungkin tiap hari. Nah, gitu ya, mengapa kita perlu melaksanakan budaya positif sih? Nah, itu yang perlu nanti kita kaji bersama, mengapa dan bagaimana. Nah, ini yang ketiga, bagaimana cara menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, tentu dalam hal ini ada strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Beda satuan pendidikan, pastinya berbeda pula strategi yang bisa diterapkan. Ada karakteristik siswa, kemudian ada minat belajarnya yang berbeda, kemudian juga ada motivasinya yang pasti mengacu kepada pembelajaran berdiferensiasi, sehingga cara-cara menciptakan budaya positifnya pasti disesuaikan dengan lingkungan sekolah masing-masing. Sudah selesai Bapak Ibu. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Nah, itu sekilas Bapak Ibu ya, sebagai pembuka sekaligus pemantik Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini. Yang Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ini ada di room ini ada 40 partisipan ya. Mudah-mudahan nanti kita akan dengarkan bersama-sama paparan, penyampaian, sharing dari teman-teman A26 yaitu para CGP calon guru penggerak Kota Sampang Madura. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi pantulnya sudah dibacakan ya. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu
Iya. Ya. Terima kasih Bu Sri, pembuka dan pemantik yang sungguh luar biasa dari Bu Sri, penambah semangat tentunya buat Bapak Ibu guru yang hadir pada malam hari ini. Untuk materi pertama, kita nanti akan mendapat materi teori motivasi oleh Bapak Jumali SS MPD dari SMPS Al Mukhtar Assalamualaikum Pak Jumali. Maaf tadi sempat terputus koneksinya. Oke. Waalaikumsalam Bu Nia, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu CGP sekaligus partisipan webinar pada malam hari ini, bil khusus Ibu Sri Mulyati selaku fasilitator yang telah memberikan pengantar dan pemantiknya yang luar biasa bagi kita semua. Marilah kita semua patutnya bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih merampakkan limpahnya rahmat, hidayah, dan inayah kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari Amin, ini amin, ya bisa Rabbal Alamin. bermunajat bersama, bisa bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan webinar, kegiatan pembelajaran positif terkait dengan kurikulum Merdeka yang saat ini sedang digalakkan. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita bersama teman-teman JGP Angkatan 6 pada malam hari ini melaksanakan kegiatan berbagi tentang bagaimana kegiatan positif di sekolah yang sudah telah kami terima bersama, dan hari malam ini adalah bagaimana kita ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua yang hadir sebagai partisipan pada malam hari ini. Semoga apa yang bisa kami sampaikan dan teman-teman sampaikan nanti bisa menjadi pembagian ilmu yang bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Nah, hanya dengan ini yang bisa kami bagi, dengan cara begini kami berbagi, karena kalau tidak sulit untuk bisa melaksanakan bagaimana sekolah ini bisa maju secara bersama. Baik, langsung saja Bapak Ibu, karena hari ini malam ini kami kebagian salah satu materi terkait dengan teori motivasi belajar. Muncul ya Bapak Ibu? Belum Pak, masih proses. Hartono mungkin bisa di-unmute. Bapak Ibu yang mic-nya belum di-unmute, segera di-unmute supaya tidak mengganggu perjalanan yang lain. Belum muncul ya? Belum, Bapak. Baik Bapak Ibu. Mungkin koneksi. Slide presentasi yang kelihatan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai pendidik
menghadapi siswa dengan karakter yang berbeda, tentunya dibutuhkan sebuah motivasi yang atau cara yang luar biasa, yang beragam sehingga bisa mampu untuk mengakomodir seluruh siswa yang ada pada saat pembelajaran ini tidaklah mudah. Maka dibutuhkan motivasi yang betul-betul menjadi pemicu sehingga tidak menimbulkan rasa iri di antara salah satu murid dengan yang lainnya, serta hal-hal yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam proses pembelajaran. Mungkin bisa dicoba dihentikan dulu, lalu share lagi, Pak. Ya. Sudah Oke, Pak, sudah muncul. Sudah terlihat, Pak. Baik Bapak Ibu, terkait dengan motivasi belajar ini Bapak Ibu, salah satunya saya ambil dari teorinya Dean Goosen dalam bukunya Restructure School Discipline. Ada 3 cara untuk bagaimana kemudian menghindari sebuah ketidaknyamanan, menghindari hal-hal yang kemudian menimbulkan ketidaknyamanan di sekolah terkait dengan apa yang dilakukan Bapak Ibu guru di sekolah. Karena bagaimanapun cara Bapak Ibu di sekolah itu tidak sama. Karena karakter siswa yang ada tentunya ada yang kemudian dari secara secara finansial, ada yang kaya, ada yang miskin, kemudian secara keturunan, ras mungkin ada yang berbeda juga begitu. Maka itu akan menimbulkan hal-hal yang kalau kemudian kita tidak menanamkan perilaku atau motivasi yang betul-betul bisa mendorong Bapak Ibu atas kenyamanan dalam proses pembelajaran. Ini adalah sebuah motivasi bagaimana kemudian cara mengatasi hal-hal sebuah masalah di sekolah. Karena tentunya Bapak Ibu biasanya itu ada anak siswa atau salah satu siswa bermasalah, itu biasanya Bapak Ibu beri dengan hukuman atau hal-hal yang justice atau punishment yang kemudian selama ini Bapak Ibu mungkin lakukan, termasuk saya selaku pendidik. Karena tentunya apabila kemudian di sekolah dalam kelas pastilah ada anak-anak yang kemudian berperilaku nyeleneh, berperilaku tidak seperti biasanya sehingga bisa mengganggu aktivitas pembelajaran dan mengganggu terhadap teman-teman yang lainnya. Oke, ini adalah bagaimana kemudian motivasi yang saya tampilkan. Yang pertama adalah bagaimana cara atau motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman yang telah Bapak Ibu berikan. Yang pertama, tingkat terendah di motivasi perilaku manusia, biasanya orang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Akan bertanya, apakah yang terjadi apabila siswa tidak melakukannya? Salah satu mungkin ketika belajar kelompok dan sebagainya, pasti ada salah satu siswa yang kemudian tidak mengerjakan atau mengganggu teman-teman yang lain dan sebagainya. Itu pasti ada seperti itu. Yang kedua, bagaimana motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seorang lain. Bapak Ibu, ini sebuah cara bagaimana kemudian apabila kemudian ada dapat siswa yang bermasalah, bagaimana Bapak Ibu kemudian menjustisnya, yaitu justice yang baik itu adalah atau memberi motivasi yang baik itu adalah tidak menghukumnya sebenarnya, tapi dia akan memberikan imbalan atau penghargaan yang lainnya sehingga bisa menjadikan motivasi terhadap mereka atau peserta didik yang bermasalah tersebut. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang dimaksudkan ini adalah bahwa mereka melakukan suatu nilai yang mereka yakini dan menghargai, sehingga kegiatan positif nantinya yang akan diberikan motivasi adalah berupa dalam dirinya
dalam diri dari siswa yang bermasalah itu. Bisa komunikasi secara empat mata atau dipanggil ke dalam satu ruangan, kita berbicara dan lainnya. Bukan pelemah terhadap diri siswa yang bisa menjadi tetap merasa nyaman di kelas itu, merasa enjoy, merasa santai, dan mampu mengkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman JKP juga lainnya, serta partisipan, sebuah penghargaan hukuman dari Lifkon mengumumkan penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Maka mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini adalah tindakan berikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum mereka. Artinya memberikan tindakan itu seperti yang sampaikan tadi, tidak kemudian dengan menjatis, misalnya disuruh lari, disuruh push up, apa dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan seperti itu, karena hal-hal yang seperti itulah yang kemudian dapat menghancurkan mereka. Bisa menghancurkan, kenapa? Mereka bisa down, mental mereka bisa down, mental anak itu bisa down ketika kemudian justice atau hukuman yang kita berikan itu adalah kurang bisa diterima terhadap. Maka perlu ada sebuah kontrol, perlu sebuah hargaan, perlu sebuah hukuman yang sekiranya kemudian tidak mengganggu, tidak memberikan rasa minder, tidak memberikan mental yang rendah, efeknya begitu, sehingga hukuman yang mereka terima itu sama dengan seakan-akan dia diberi penghargaan terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu, di kurikulum di kurikulum Merdeka ini, salah satu adalah cara bagaimana kemudian untuk memberikan solusi terhadap sebuah hukuman atau terhadap mereka siswa yang bermasalah itu adalah dengan restitusi. Hingga restitusi ini adalah dianggap sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif bagi siswa yang ada di kelas itu terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Perlu diketahui bahwa restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, mereka yang punya salah, walaupun sudah punya salah, tapi bisa memperbaiki kesalahannya, melakukan perubahan, justru mereka akan menjadi lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terkait masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sehingga nantinya kalau ini betul-betul diterapkan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa itu akan menjadi kesadaran diri pada siswa itu sendiri. Sehingga rasa sadar diri siswa akan muncul dengan sendirinya bahwa saya salah, apa yang kami lakukan salah, apa yang telah saya kerjakan salah, sehingga mereka akan melakukan perubahan-perubahan dengan sendirinya tanpa dengan merasakan rasa minder atas justice, atas perilaku, atas sanksi yang kita berikan, yang berupa kemudian berlari, push up, apa dan sebagainya itu, maka hal-hal yang seperti itu sudah tidak boleh dilakukan lagi di sekolah. Kita lakukan perubahan, cara bagaimana menghukum atau memberikan justice kepada siswa itu dengan sebuah justice yang lebih positif, sehingga bisa menghasilkan dampak yang positif itu pula. Bagaimana siswa menjadi lebih baik terhadap apa yang mereka lakukan.
Bapak Ibu, kesalahan terkait dengan beberapa kesalahan yang kemudian dilakukan oleh siswa itu memang sangat beragam. Artinya Bapak Ibu tidak kemudian membacanya pada salah satu luarnya saja, karena mungkin bisa nanti kemudian misalnya anak kemudian punya masalah, selalu bikin masalah di kelas terkait dengan apa begitu. Maka tidak hanya sekedar kita kemudian berpikir luar itu saja. Bapak Ibu bisa kemudian menggali bagaimana unsur, bagaimana nilai-nilai intrinsik siswa itu di dalamnya, dari sisi keluarga, dari sisi bagaimana mereka bergaul, di luar sekolah, bagaimana kemudian apakah mereka punya problem atau tidak. Nah, itu perlu kita gali juga terkait dengan bagaimana kita mengumpulkan beberapa profil-profil pendidik, profil-profil siswa, sehingga kita sebagai pendidik harus tahu setiap profil-profil siswa kita di kelas masing-masing. Sehingga penanganan dan lainnya lebih baik dilakukan dengan set yang positif, dengan kolaboratif yang memunculkan walaupun siswa itu melakukan sebuah kesalahan dengan ditindak, diberi hukuman, diberi penghargaan, sehingga mereka hukuman dan penghargaan yang mereka terima itu bisa memberikan sisi positif yang bisa memunculkan bagaimana siswa itu tidak melakukannya lagi, kemudian mampu kemudian menjadi sebuah perubahan perilaku yang lebih baik terhadap dirinya ke depan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Sedikit pantun, tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas. Rajin pandai pakai pandai, semangat terus jangan malas. Dengan merdeka belajar, semangat dan terus semangat. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Tentunya kami sampai kembalikan kepada moderator Bu Nia. Ya, terima kasih Pak Jumali. Kita kasih plus dulu untuk Bapak Jumali yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya double suaranya. Baik, terima kasih. Izinkan saya share screen. Sudah kelihatan? Bu Nia? proses. Oke, sudah kelihatan ya? Pak, sudah terlihat. Baik, terima kasih. Nah, ya Pak, terlihat Pak. Baik, saat ini saya kebagian untuk sharing tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah salah satu dari konsep yang ada di materi budaya positif di modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Apa itu keyakinan kelas? Nah, sebelum kita beranjak ke keyakinan kelas, ada beberapa pertanyaan yang mungkin sama-sama saya tanyakan juga ketika saya baru mengenal tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu guru sering mengenal tentang peraturan kelas ya Bapak Ibu. Peraturan kelas, saya juga dulu sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, mengenalnya itu peraturan kelas. Keyakinan kelas ini adalah konsep baru yang baru saya dengar dan baru pelajari. Mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ternyata setelah saya pelajari di materi pendidikan guru penggerak ini, untuk mendukung motivasi intrinsik. Intrinsik itu berarti adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kembali ke nilai atau keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Misalnya saja ketika dalam kita berkendara, ketika kita hanya berfokus pada peraturan saja, misalnya ketika kita berkendara, kita harus pakai helm, karena itu aturan dari polisi.
Nah, kalau kita hanya fokus pada aturan saja, ketika tidak ada polisi, maka kita tidak akan pakai helm. Namun, ketika kita menyadari bahwa memakai helm itu adalah bagian untuk keselamatan diri, yang merupakan nilai atau keyakinan diri kita bahwa itu adalah penting bagi kita untuk memakai helm ketika berkendara, maka itu akan lebih bisa kita realisasikan, sehingga meskipun ada polisi atau tidak ada polisi, kita tetap akan pakai helm dan akan berkendara sesuai dengan aturan berkendara yang baik. Sama halnya dengan peraturan kelas atau keyakinan kelas, sebenarnya keduanya itu sama-sama untuk mengajarkan kepada siswa atau membiasakan siswa kepada sesuatu yang baik. Namun kalau peraturan itu sifatnya lebih ke tekanan kepada siswa atau lebih ke paksaan. Namun kalau keyakinan kelas ini lebih kepada kesepakatan bersama atau nilai-nilai universal yang disepakati oleh kita bersama, baik guru dan siswa. Oke, ini adalah lingkaran dari budaya positif, di mana di sini yang di paling dalam ini ada peraturan kelas. Kemudian di lingkaran terluarnya di sini ada keyakinan kelas yang lebih dalam lagi. Kemudian ketika sudah ada keyakinan kelas, diharapkan tercipta sebuah lingkungan positif. Dan ketika tercipta lingkungan yang positif, maka harapannya adalah tercipta budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Tentunya ini kita sama-sama kita harapkan dan semoga kita bisa mengimplementasikannya. Baik, selanjutnya ini adalah mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada dua kotak di sini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak dan Ibu. Di sini yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemudian yang di sebelah kanan di sini adalah ada 3, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kajar. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, kira-kira mana di antara dua hal berikut yang merupakan keyakinan kelas? Apakah yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan? Bagaimana nih pendapat Bapak dan Ibu sekalian? Sebelah kanan. Bagaimana? Bu Indah? Sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Mungkin ada jawaban lain? Atau sepakat dengan Bu? Sebelah kanan juga, Wah, Pak. sebelah kanan juga. Kelas. Nah, ternyata Sepakat sama Pak Fadili. oke. Nah, karena kalau berdasarkan dari yang tadi Sebelah itu kiri, Pak. baik, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, baik. Sebelah kiri, Pak. Sebelum kita menjawab yang mana, yang apakah yang kiri atau yang kanan, kita ke sini dulu. Rahman pilih yang mana? Itu. Nah, di sini ada peraturan versus keyakinan kelas. Di sebelah kiri ini adalah peraturan, yang sebelah kanan adalah keyakinan kelas. Sebenarnya pada intinya keduanya ini, baik yang kolom kiri maupun kolom kanan itu sama sebenarnya pada intinya. Namun kalimatnya beda dan tentunya maknanya juga agak berbeda. Yang di sebelah kiri, di kolom peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah peraturan. Kemudian keyakinan kelasnya di sini adalah nilainya apa yang ingin kita tuju. Berarti di sini adalah terkait dengan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian di sini dilarang melakukan kekerasan, maka di sini keyakinan kelasnya adalah terkait dengan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini terkait dengan kesehatan. Minta tolong Pak Bayudi untuk di-mute. Pak Baidi mungkin bisa di-mute mikrofonnya. Oke, sudah. Terima kasih. Nah,
Kemudian di sini terkait dengan bergantian atau menunggu giliran. Di sini keyakinannya adalah tentang penghormatan pada orang lain. Nah, jika Bapak dan Ibu perhatikan, di sini ada hal yang menarik. Di kolom peraturan ini, seringkali kita menemukan kalimat-kalimat negatif. Apa itu kalimat negatif? Kalimat negatif itu kalimat yang mengandung kata tidak, dilarang, atau jangan. Misalnya ini, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ada sebuah penelitian yang menarik, bahwa ketika kita mengucapkan kata jangan atau tidak kepada orang lain, maka sebenarnya orang itu tidak akan melihat kata jangannya. Contohnya begini, coba sekarang saya minta Bapak dan Ibu untuk, misalnya ketika saya bilang, jangan membayangkan seekor gajah. Kira-kira Bapak Ibu tidak membayangkan seekor gajah atau justru malah membayangkan? Langsung Coba membayangkan. kira-kira bayangkan ya Bu. Nah, padahal saya sudah bilang jangan. Kenapa kok masih dibayangkan? Karena memang itulah otak manusia, dari sononya memang tidak bisa mendengar kata jangan atau tidak. Maka ketika misalnya kita melarang seseorang melakukan sesuatu, seringkali justru malah dilakukan. Justru yang kita minta melakukan justru, misalnya nih, mungkin Bapak Ibu seringkali mungkin anaknya atau mungkin anak yang masih kecil, ketika kita larang untuk melakukan sesuatu, tapi malah dilakukan. Kan itu tadi, karena otak manusia itu tidak punya saringan untuk kata jangan, tidak, atau dilarang. Karena ketika dilarang, malah dilakukan. Ketika bilang jangan, justru malah lebih semangat untuk dilakukan. Ketika kita bilang kepada siswa jangan berlari di kelas, maka bisa jadi siswa akan berlarian di kelas. Kalimat negatif tadi. Nah, jadi kalau di keyakinan kelas di sini kita disarankan, bahkan sarannya atau anjurannya adalah menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Dan keyakinan kelas ini adalah kalimat-kalimat yang merupakan nilai-nilai universal atau nilai-nilai yang disepakati oleh banyak orang. Seperti misalnya di sini nilai tentang tanggung jawab, menghormati orang lain, tentang kesabaran, keselamatan, dan sebagainya. Oke, setelah itu kita kembali ke sini. Kira-kira yang termasuk keyakinan kelas, yang kiri apa yang kanan? Bu Ilmi ya. Ayo Bapak Ibu. Apakah masih ada yang menjawab kiri? Atau sudah cut semua? Kiri, Pak. Kiri. Wah, Pak Nuryanto ya. Masih Pak ada yang menjawab Nuryanto. kiri. Oke, tidak masalah. Karena memang ini kan semua orang kan bebas berpendapat ya. Oke. Yang penting pada intinya adalah perbedaan utama dari peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu terkadang tetap kalimat jangan, harus menggunakan kalimat positif, dan keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai universal yang disepakati oleh bersama dan disepakati pula di dalam suatu kelas bersama guru dan murid. Jadi bukan cuma berasal dari guru, tapi juga disepakati oleh murid. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah konsep yang ketika saya mendengarnya pertama kali, saya cukup kaget. Karena di sini ada konsep yang menarik, dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu ternyata dapat menghukum kita sebenarnya. Jika tidak kita kontrol, tidak kita gunakan dengan semestinya. Maksudnya bagaimana? Yang pertama di sini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya memang bisa memacu motivasi. Mohon untuk di-mute. Oke. Namun terkadang kalau penghargaan itu dijadikan sebagai tujuan utama dalam melakukan sesuatu, terkadang ketika siswa itu tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, tidak mendapatkan penghargaan yang ia inginkan, maka seringkali dia merasa down dan
tidak semangat lagi untuk melakukan sesuatu tersebut. Di sini penghargaan di sini bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, serta mengurangi motivasi intrinsik. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Misalnya siswa belajar untuk mendapatkan ranking 1. Siswa belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Pada satu sisi, itu hal yang bagus karena itu akan memacu semangat belajar siswa tersebut. Namun, ketika itu dijadikan tujuan utama dalam belajar, ketika suatu saat misalnya siswa tersebut tidak mendapatkan ranking 1 atau nilainya malah jeblok, yang harapannya ranking 1 ternyata malah ranking 10 atau di bawahnya, maka jika penghargaan atau ranking 1 itu jadi tujuan utama, bisa jadi kalau siswa tersebut tidak menanganinya dengan baik, maka itu akan menurunkan semangat belajarnya. Nah, namun jika yang menjadi tujuan utama untuk belajar itu bukan penghargaan ini macam-macam, bisa seperti misalnya ranking 1 atau misalnya ketika mengikuti lomba ingin menjadi juara. Jika yang dituju itu ketika tidak mendapatkan akan sakit hati atau kecewa, marah, dan kekecewaan itu bisa saja menurunkan semangatnya untuk belajar atau mengikuti lomba atau sebagainya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Jumali terkait dengan teori motivasi. Teori motivasi itu, motivasi kan ada yang berasal dari diri sendiri, ada yang berasal dari orang lain, ada juga yang karena ingin mendapatkan sesuatu atau penghargaan. Tentunya motivasi yang terbaik itu kan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Tentunya ketika kita melakukan sesuatu, kita tujuannya misalnya Bapak Ibu di sini saya yakin karena webinar ini tidak ada sertifikatnya, saya yakin Bapak Ibu yang hadir malam ini semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan dan belajar bersama kita. Karena mungkin Bapak dan Ibu sadari juga masih banyak guru-guru yang mengikuti webinar atau mengikuti diklat atau apapun itu hanya mengejar sertifikat, tidak mengejar ilmunya. Namun saya yakin Bapak Ibu di sini ingin belajar bersama, saya juga demikian, masih belajar juga di sini. Nah, sekarang kita ke hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Oke, di sini ada beberapa tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini adalah termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir sekolah. Ini juga hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi, dan seterusnya. Oke, sekarang saya coba minta pendapatnya Bapak Ibu. Kira-kira dari hal-hal kalimat-kalimat ini, yang di sini ada hukuman, ada konsekuensi, apa sebenarnya perbedaan hukuman dan konsekuensi itu? Mungkin Bapak Ibu bisa langsung unmute, bisa dibuka. Oke, Pak Edi, Iya, silakan. Pak. Ya, kalau hukuman itu kita dapatkan dari orang lain, mungkin seperti itu. Kalau konsekuensi dari kita dari diri kita sendiri, seperti itu mungkin, Bapak. Baik, jawaban yang luar biasa sekali. Barangkali silakan Bu Nur Aini. Silakan Bu, di unmute. Bu Nur Aini mau bicara? Oke, jika tidak, baik. Terima kasih Pak Edi jawabannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman ini seperti misalnya ketika murid melakukan kesalahan karena keterlambatan, si murid diminta untuk mencatat 100 kali. Nah, ini tidak ada relevansinya dengan apa yang dia lakukan. Sementara di sini konsekuensi, ketika murid misalnya mencoret-coret kertas tugas teman, maka sebagai konsekuensi atas apa yang dia lakukan, maka murid tersebut diminta untuk menggantikan kertas tugas teman tersebut. Misalnya konsekuensi yang lain, ketika murid itu
menumpahkan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, maka konsekuensinya adalah murid tersebut diminta untuk membersihkan tumpahan air tersebut. Jadi konsekuensi ini lebih kepada apa ya? Sebab akibat. Nah, sebab akibat. Ketika murid melakukan sesuatu kesalahan misalnya, maka murid akan diminta untuk memperbaiki kesalahannya sesuai yang ia mampu. Sementara kalau hukuman ini tidak memberikan pelajaran apapun, lebih kepada apa ya? Lebih kepada menghukum. Misalnya, murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Tidak ada kaitannya antara tidak menggunakan masker dengan push up. Nah, mungkin bisa dipahami ya, Pak Ibu. Oke, selanjutnya di sini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti yang tadi, misalnya murid dihukum untuk push up 10 kali atau lari keliling lapangan 10 kali. Itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Sementara kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Seperti misalnya ketika murid menumpahkan air di meja, maka sebagai konsekuensi murid tersebut akan diminta untuk membersihkannya atau mengelap meja tersebut sampai bersih. Sementara yang kedua, hukuman ini membuat anak sakit, baik sakit secara fisik maupun secara hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi akan tertanam pada diri murid, misalnya ketika kita menghukum lari keliling lapangan, maka secara fisik maupun hatinya akan tertanam dalam jangka waktu yang lama. Memang ada murid yang kalau dihukum itu senang, namun ada juga kan murid yang kalau dihukum itu akan teringat terus dan mungkin akan trauma atau bagaimana seperti itu. Sementara kalau konsekuensi, mungkin pada awalnya anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, namun itu tidak akan terbawa dalam jangka waktu lama, karena pada akhirnya murid akan menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang memang harus dia lakukan karena dia telah berbuat kesalahan. Hukuman perbedaan yang ketiga, hukuman ini anak akan membenci kedisiplinan karena kita memberikan hukuman. Kalau kita memberikan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman di sini berupa paksaan, kalau konsekuensi berupa stimulus tanggapan atau aksi reaksi atau sebab akibat. Hukuman ini mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, dan seterusnya ini konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Di sini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sementara kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di sini hukuman akan membuat anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi di sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi bukan untuk seterusnya. Misalnya ketika anak misalnya terlambat. Kira-kira kalau hukuman misalnya ketika terlambat menyuruh anak untuk lari keliling lapangan. Kalau konsekuensi mungkin kalau misalnya terlambat ketika jam istirahat, mungkin jam istirahatnya dikurangi 5 menit, itu bisa. Atau jam pulangnya ditambah 5 menit. Kalau misalnya anak tidak mengerjakan tugas, itu bisa. Namun kalau misalnya berupa hukuman, misalnya ketika anak disuruh push up, lari keliling lapangan, atau ketika anak tidak membawa sepatu, hanya membawa sandal, lalu kita hukum agar keliling lapangan tanpa menggunakan alas kaki. Nah, itu kan akan membuat anak merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu sebab akibat. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa lanjut di akhir sesi. Namun sebelum saya kembalikan ke moderator, saya ingin menyapa dulu karena di sini ternyata Bu Nia di sini ada dari berbagai kota. Di sini selain di Madura, ada dari Medan, Blitar, Mamuju Tengah, Trenggalek, Bandung, Kebumen, Malang, dan sebagainya. Yang mungkin saat ini bergabung di Google Meet ataupun bergabung di live YouTube. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan terkait dengan keyakinan kelas. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Kita di sini sama-sama belajar, saya juga masih belajar. Kita semoga bisa menerapkan apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Jamal atas presentasinya, presentasi yang begitu hebat malam ini. Tentu kita semua mendapatkan materi yang sangat berharga, penjelasan yang cukup jelas. Selanjutnya Bapak Pramono Andri yang akan menjelaskan tentang disiplin positif. Bapak Pram, mungkin sudah siap? Halo Pak Pram. Halo, halo. Oh ya. Halo. Ya. Pak Pram sudah siap. Kalau memang nggak bisa share screen, nanti saya bantu share screen kan. Nah, tolong di Sebentar. Sebentar nih. Saya share screen kan dulu. Ya, sambil menunggu sebentar ya Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu semua. Tentunya masih semangat nih. Selamat malam, mantap semangat Bu. Sebentar. Beliaunya untuk menampilkan materi. Malam Pak Pram. Halo.
Mohon maaf Bapak Ibu, terkendala sinyal. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, tetap semangat. Oke, saya mulai. Mohon izin berbagi. Di sini saya menyampaikan tentang disiplin positif. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya adalah Pramono Adi Suwanto. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6. Di sini apa itu disiplin positif? Kata disiplin ini mengartikan bahwa disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan. Arti kata disiplin positif di sini adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid atau menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan disiplin positif ini mengajarkan keterampilan sosial kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa, termasuk orang tua, penyedia penitipan anak, pekerja muda, dan lainnya. Kemudian apa itu tujuan dari disiplin positif? Di sini tujuan disiplin positif yaitu bertujuan untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Penekanannya adalah membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Jadi di sini tujuan dari disiplin positif yaitu di mana kita mempunyai tujuan harus bisa melakukan kerjasama atau berkolaborasi dengan siswa untuk penekanan dan membangun kekuatan yang baik. Lanjut, next. Oke. Kemudian bagaimana mewujudkan budaya positif? Nah, di sini harusnya guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Jadi di sini guru diharapkan memiliki nilai-nilai yang positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dengan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Itulah bagaimana mewujudkan budaya positif. Lanjut, next. Budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah, yang pertama yaitu dengan melaksanakan tata tertib sekolah. Jadi sekolah di mana membuat tata tertib untuk disepakati dan dijalankan bersama dengan melaksanakan dan menaati tata tertib. Maka situasi di sekolah akan berjalan dengan tertib dalam waktu yang lama. Program sekolah juga jadi berjalan sesuai dengan aturan main kebiasaan positif yang harus terus berkembang hingga menjadi karakter. Contoh dari tata tertib sekolah yaitu yang pertama dengan datang tidak terlambat, kemudian siswa memakai seragam sesuai dengan hanya, kemudian juga mengikuti pembelajaran dengan baik, ada aturan-aturan yang memang harus ditaati oleh guru dan siswa. Yang kedua yaitu cinta kebersihan dan lingkungan. Ini adalah budaya positif yang juga harus kita terapkan. Penanaman rasa cinta kebersihan adalah budaya positif yang harus dimiliki setiap siswa. Di sini cinta kebersihan artinya menjaga kebersihan terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan sekolah. Salah satu contohnya adalah kebiasaan disiplin positifnya yaitu dengan melakukan piket kebersihan di kelas setiap hari. Kedua juga mungkin dengan melakukan budaya atau disiplin positif dengan membersihkan lingkungan di sekolah. Kemudian
Yang ketiga adalah kejujuran. Ini adalah budaya positif yang paling utama yang harus perlu ditanamkan oleh para siswa. Karakter kejujuran juga sangat penting untuk ditanamkan di lingkungan sekolah. Bukan hanya untuk siswa, tetapi guru juga sebagai tenaga pengajar, kejujuran adalah investasi yang berharga. Terciptanya komunikasi dan hubungan sehat antara manusia, yaitu dengan kita saling terbuka, dengan saling jujur, maka nilai karakter ini yang perlu ditanamkan pada diri kita dan juga kepada siswa. Lanjut, next. Selanjutnya adalah budaya positif yang dilakukan sekolah. Yang keempat yaitu adalah religius, di mana budaya positif di sini yang dimaksud dengan budaya religius adalah dengan menanamkan karakter religi sejak usia dini, maka akan jadi langkah awal menumbuhkan sikap dan perilaku keberagaman pada siswa. Supaya penanaman nilai religius harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Misalnya di tahap masa kanak-kanak mereka ada di tahap meniru dan dilihat, yang dari dilihat dan juga ditanya. Untuk religius ini, kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan adalah mungkin di sekolah kita bisa terapkan setiap pagi dengan membaca ayat suci Al-Quran atau surat-surat pendek yang dilantunkan sebelum memulai pembelajaran. Atau juga kita bisa mengadakan kegiatan seperti sholat duha bersama atau sholat berjamaah bersama. Itu adalah kegiatan-kegiatan religius yang bisa diterapkan di sekolah. Kemudian yang kelima adalah sikap kepedulian. Sikap peduli ini adalah tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang menumbuhkan bantuan. Kepedulian ini, siswa ini dapat ditanamkan di sekolah melalui berbagai cara. Misalnya dengan menjenguk, misalnya ada teman siswa yang sakit, bukan dari teman-teman, dengan kurang atau ada orang yang tua yang sedang kena musibah. Itulah menumbuhkan nilai karakter kepedulian antar siswa. Dengan memiliki kepedulian dalam diri siswa sejak dini, maka mereka akan disenangi oleh banyak teman dan jadi terbiasa untuk saling tolong-menolong. Ini yang harus diterapkan pada siswa. Jangan sampai nilai kepedulian kita terhadap sesama ini hilang. Kemudian yang keenam, yaitu adalah sifat toleransi. Sebagai warga negara Indonesia, dengan membangun semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, dengan segala keberagaman yang ada di dalamnya. Karena itulah sangat penting untuk memiliki sifat toleransi antar sesama. Di sekolah pastinya berkumpul siswa dan guru dari berbagai agama, suku. Contoh hal yang biasa dilakukan untuk menyongsong sifat toleransi adalah dengan tidak memaksakan pendapat sendiri, karena orang lain dan saling menghargai perbedaan yang sama. Makanya setiap toleransi ini perlu diterapkan juga dalam diri siswa dan juga pada rekan-rekan guru untuk saling menghargai antar sesama. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Berbeda-beda, kita tetap Indonesia. Lanjut. Budaya positif yang diterapkan di sekolah yang ketujuh adalah sikap nasionalis. Sikap nasionalis ini adalah cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dengan cara berpikir dan bertindak untuk menaruh kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Karakter ini dapat ditanamkan dengan pelaksanaan upacara bendera. Jadi pelaksanaan upacara bendera yang kita laksanakan setiap hari Senin ini adalah menanamkan karakter jiwa nasionalis, bahwa kita cinta tanah air dan menghormati tokoh bangsa, di mana para pejuang dulu kita memperjuangkan bagaimana Indonesia merdeka sampai saat ini adalah merupakan ini merupakan adalah perjuangan bangsa. Sikap ini akan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa. Ini sikap-sikap nasionalis ini perlu kita terapkan kepada siswa dan warga sekolah. Kemudian yang terakhir adalah budaya 5S.
senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini budaya positif yang sederhana, tapi sekarang mulai pudar. Semboyan ini adalah semboyan yang paling bagus dan paling utama. Kenapa? Karena budaya 5S ini yang perlu kita tetapkan di sekolah setiap hari. Di mana setiap siswa, setiap warga sekolah, dengan senyum, bertemu dengan sesama siswa, dengan guru dengan siswa. Karena katanya senyum adalah sebuah ibadah. Kemudian saling salam, saling sapa, kemudian dengan sopan dan santun. Ini akan menumbuhkan karakteristik siswa yang berkarakter. Lanjut. Oke. Oh, sudah, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Itulah penyampaian tentang disiplin positif yang sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Sampai tanggal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Pram. Bu Yus, siapa ini yang kata? Mungkin kalau ada pertanyaan bisa nanti setelah selesai sesi materi. Materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Untuk materinya kebetulan saya sendiri, saya share screen dulu. Oke, ini. Munculkah Bapak Ibu? Muncul, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat. Nah, sekarang lanjut materi keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, tentunya semua manusia mempunyai kebutuhan dasar. Mungkin bisa di-mute ya. Terima kasih. Setiap manusia pasti punya kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Nah, misalkan saat kita menginginkan sesuatu secara tidak langsung, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri kita ya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya belum perkenalkan diri. Nama saya Nia Fatmawati. Kebetulan saya ditugaskan di SMK Negeri 1 Omben yang sekarang mengikuti program guru penggerak angkatan 6 bersama rekan-rekan narasumber tadi dan beberapa rekan-rekan yang lain. Mungkin itu saya lanjut ke materi biar nggak terlalu lama ya Bapak Ibu karena ini agak ngebut. Sebentar Ibu. Masih pasang listriknya dulu, takut mati laptopnya. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya ada 5, yaitu ada bertahan hidup yang pastinya setiap manusia berusaha untuk bertahan hidup, biasanya disebut dengan survival. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian love and belonging, kemudian penguasaan yaitu power, kemudian kebebasan, freedom, dan kesenangan. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Ada kasus sederhana sebenarnya. Jadi di sini ada seorang guru yang tentunya Bapak Ibu guru di sini pasti mempunyai kasus-kasus sendiri yang unik-unik pastinya dan beragam di sekolah masing-masing. Contoh seorang guru yang bernama Ibu Santi, beliau adalah wali kelas di sebuah sekolah SD swasta, SD Pelita Hati. Kebetulan beliau di sini mempunyai murid yang bernama Doni. Doni ini sering membuat ulah. Jadi banyak temannya
yang melapor pada Ibu Santi bahwa Doni ini sering merampas, sering meminta bekal makan siang yang dimiliki teman-temannya. Nah, jika Bapak Ibu di sini posisinya sebagai Ibu Santi menghadapi situasi seperti Ibu ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Tentunya banyak solusi yang pastinya Bapak Ibu pikirkan kira-kira seperti apa yang akan dilakukan pada Doni, tapi sebelum ke sana kita harus tahu apa yang menjadi asas Doni atau murid kita melakukan hal-hal yang melanggar peraturan atau melanggar keyakinan disiplin positifnya. Nah, yang pertama sesuai dengan kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau biasa disebut survival. Kebutuhan ini bersifat fisiologis, jadi kebutuhan bertahan hidup ini seperti kebutuhan akan kesehatan, akan makan, akan rumah, akan tempat tinggal, seperti itu. Jadi dalam kasus Doni tadi, tentunya kita sebagai seorang guru pastinya harus menanyakan lebih dulu ya Bapak Ibu ya, pada murid kita mengapa Doni melakukan hal seperti itu, merampas makanan teman-temannya. Jika jawaban Doni saat ditanya Ibu Santi karena Doni ini lapar, karena orang tuanya tidak pernah membawakan bekal makan siang. Nah, kalau jika jawaban Doni seperti itu, maka kebutuhan yang berusaha Doni penuhi itu berarti kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Jadi kebutuhan ini bersifat psikologis, di mana kebutuhan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, jika melihat dari kasus Doni tadi, saat ditanya Ibu Santi, misalkan Doni tadi menjawabnya dia mengambil bekal teman-temannya karena kan ada ya Bapak Ibu ya, biasanya ada siswa yang membuat ulah pada teman-temannya itu hanya dia itu merasa senang ya, jadi pengen menjadi pusat perhatian, pengen jadi mendapatkan perhatian teman-temannya. Nah, itu menunjukkan bahwa Doni itu kebutuhan dasar pada Doni yang berusaha ia penuhi adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin sebagai seorang guru, jika mengetahui alasan Doni karena seperti ingin diperhatikan, mungkin bisa berkonsultasi dengan walinya atau orang tuanya, jadi agar di rumah dia mendapatkan kasih sayang, karena ada beberapa murid itu biasanya kan di rumah dia kekurangan kasih sayang, jadinya di sekolah dia sering membuat ulah. Bisa jadi kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima ini yang hilang dari anak tersebut. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, seperti diakui atas prestasinya, keterampilannya, kemudian didengarkan, kemudian memiliki rasa harga diri, seperti keinginannya itu dianggap berharga. Jadi misal kalau dalam kasus tadi ya yang dihadapi oleh Ibu Santi, jika jawaban Doni ini dia merasa merampas punya teman-temannya itu karena kalau dia merampas makanan temannya berarti dia akan dikatakan, wah saya ini hebat, bisa menaklukkan teman-teman saya yang lain dan sebagainya. Itu berarti kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Doni berupa penguasaan, jadi the power. Kemudian kebutuhan dasar keempat yaitu kebebasan, jadi kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan ini
merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi misal dengan kasus yang dihadapi oleh Ibu Santi terhadap Doni, ya, jika saat ditanyakan Doni ini jawabannya karena bosan, ya, saya bosan Bu dengan bekal makanan yang dibawakan ibu saya itu saja. Saya lihat teman-teman ini bekalnya beragam. Nah, itu menunjukkan bahwa kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh seorang Doni itu kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kebutuhan yang terakhir ini kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang. Saya rasa hampir semua manusia di dunia ini pastinya mencoba untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar dalam dirinya. Melihat kasus yang dialami Ibu Santi, kebutuhan kesenangan di sini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, kebutuhan untuk bermain, tertawa bersama, dan sebagainya. Nah, jika Doni untuk menghadapi masalah Doni ini, misal alasannya Doni di sini dia melakukan hal itu, jadi merampas makanan teman-temannya karena iseng saja Bu gitu. Senang aja Bu melihat teman-teman ini nangis atau teman-teman marah. Nah, itu berarti Doni ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesenangan pada dirinya yang hilang, jadi dia mencarinya saat di sekolah. Mungkin begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi biar tidak terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, ini materi tentang segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Ini sebenarnya Bapak Mat Hadi, cuma Pak Mat Hadi dalam kondisi yang kurang fit dan sinyal trouble, jadi saya tadi sempat mendapatkan share screen-nya, mendapatkan materinya, jadi saya coba ambil alih nih Bapak Ibu ya, saya coba share screen dulu. Munculkah Bapak Ibu? Pak Jamal? Tampil enggak? Ya, terlihat Bu. Agak dipercepat ya Bapak Ibu ya, soalnya memang waktunya agak mepet. Jadi karena nanti kan ada sesi tanya jawab, jadi biar bisa nyampe ke sesi tanya jawab. Untuk materi mungkin Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan materinya kalau mau. Ini materi tentang apa Bu ya? Kenapa Ibu? Ini materi tentang 5 posisi kontrol. Oh, nggih. Ya. Saya lanjutkan, G. Nggih, Bu. Nah, 5 posisi kontrol di sini kita sebagai guru, sebagai pendidik itu ada 5 posisi kontrol sebenarnya. Nah, tanpa kita sadari, saya sendiri sebenarnya ya sebelum memasuki materi ini ya, materi 5 posisi kontrol, khususnya saya sendiri ya, lebih ke murid saya itu karena murid saya ini tingkat SMK dan kebanyakan siswanya di sini siswa cowok karena kebanyakan anak mesin ya. Jadi lebih cenderung ke penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi lebih cenderung ke penghukum. Jadi setelah tahu materi ini, oh ternyata melakukan 5 posisi kontrol yang posisi kita sebagai penghukum itu kurang pas dan itu merupakan identitas yang gagal. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu di sini, termasuk saya karena saya di sini masih belajar. Karena terkadang kita terbawa emosi ya Bapak Ibu ya, khususnya yang mengajar tingkat
yang dengan anak-anak yang sudah remaja, yang dengan tingkat kenakalannya mungkin agak naik sedikit porsinya dari anak SMP dan SD ya. Jadi memang emosi agak kadang naik turun gitu. Jadi 5 posisi kontrol di sini ada 5. Yang pertama penghukum. Nah, di mana posisi kontrol kita sebagai pendidik, kenapa kita dikatakan misalkan kita ngambil posisi sebagai penghukum. Nah, itu lebih cenderung kita menghukum murid saat siswa kita melakukan kesalahan. Mungkin tadi sempat disinggung oleh Pak Jamal, Pak Jumali gitu. Jadi seperti ini, saya contohkan misalkan di sini ada guru berbuat misalkan, kalau posisi penghukum itu dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dan sebagainya. Contohnya saat melihat siswa telat misalkan, karena kalau saya sendiri selaku guru SMK biasanya ada siswa telat, kamu ini sudah telat ini gitu kan, suka marah-marah gitu. Jadi nanti kamu push up keliling lapangan 10 kali atau 5 kali. Nah, ternyata kita mengambil posisi kalau kita melakukan seperti itu berarti kita sebagai penghukum gitu. Nah, hasilnya di sini pasti siswa kita ada pemberontakan. Mungkin secara kasat mata kita lihat dia nurut gitu, dia dia disuruh dihukum terus dia berhenti biasanya, tapi dalam hati siswa kita itu berontak, kenapa sih saya kok disuruh keliling dan sebagainya gitu. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi sebenarnya kalau kita berada di posisi kontrol penghukum ya, siswa kita akan lebih ke takut. Jadi bukan menghargai kita sebagai guru, tapi lebih ke takut. Jadi kalau siswa takut ya mungkin dia nurut, tapi ilmu yang kita kasihkan atau wejangan atau mungkin saran terkadang kan sekarang diterima, ntar lagi beberapa menit kemudian sudah nggak dianggap gitu, karena memang posisinya dia takut pada kita sebagai penghukum. Nah, kayak gini, mungkin muridnya nanti akan berkata seperti ini, biarkan saja Bu ini, nanti sekarang dia marah-marah, besok nanti juga selesai sendiri, sudah biasa Bunia marah-marah, kan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa posisi kontrol kita itu secara tidak langsung sebagai penghukum. Jadi siswa akan merasa sudah terbiasa dengan kita sebagai pendidik yang suka marah-marah, dan dampaknya pada murid akan terus mengulangi kesalahan. Jadi tidak ada efek jerak karena memang tidak berangkat dari hati gitu. Jadi bukan dari dalam diri, tapi dari faktor luar karena dia takut akan dihukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Jadi misalkan seperti ini, kita punya murid yang telat. Nah, saat dia telat, pas misalkan kita sebagai guru piket nih gitu, nanti kita kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya kita akan contohnya bicara gini, kamu ini seharusnya enggak telat nak gitu, ibu di sini kan guru piket, masa tiap hari telat gitu, apa gak kasihan sama ibu yang bla 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 dan sebagainya. Jadi memposisikan diri seolah-olah kesalahan itu ada pada siswanya gitu. Jadi hasilnya di sini siswa akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong dan sebagainya. Nah, paling nanti kalau kita berbicara seperti itu, muridnya akan berkata, maaf Bu, gini saya telat, maaf Bu ini. Nah, efeknya pada siswa, dia akan merasa rendah diri, dia akan merasa, oh berarti ini karena kesalahan saya, oh berarti kelas rame karena kesalahan saya dan sebagainya. Jadi merasa dirinya yang bersalah gitu. Kesalahan yang ada di luar, kekacauan yang ada di lingkungan sekolah atau di kelasnya, dia akan merasa, oh berarti itu semua karena saya gitu. Berarti saya ini nggak berguna dong di sekolah dan sebagainya. Jadi
Itu kalau pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian ini yang posisi kontrol yang berada di tengah-tengah. Jadi lebih baik daripada posisi kontrol penghukum atau membuat rasa bersalah. Jadi ada posisi kontrol yang ketiga, itu kita sebagai teman, memposisikan diri sebagai teman. Mungkin yang saat ini banyak dilakukan oleh pendidik, khususnya yang saya lihat nih kalau tingkat SMA mungkin SMK itu banyak yang memposisikan diri sebagai teman karena mungkin siswanya sudah remaja ya, jadi seperti itu. Nah, untuk posisi kontrol sebagai teman ini lebih baik daripada penghukum atau pembuat rasa bersalah, namun di sini akan menyebabkan ketergantungan pada si anak. Jadi contohnya gini, misalkan si anak ini rame gitu di kelas gitu. Kemudian Bu Santi, misalkan ada Bu Santi, kemudian yang bernama Rama ini rame. Nah, Bu Santi akan memanggil Rama, menasihati itu sebagai seorang teman gitu. Nah, siswa karena dia sudah merasa guru ini, Bu Santi ini sebagai temannya ya, dia akan bercerita alasannya dia rame seperti apa. Nah, nanti seorang guru biasanya kalau posisi sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu dan sebagainya. Masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah bantu, bla 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 gitu. Nah seperti itu. Jadi hasilnya anak ini mungkin akan berubah. Namun karena dia karena kita Bu Santi ini memposisikan sebagai seorang teman ya, jadi anak ini akan berubah baik saat pada Bu Santi. Dan itu belum tentu akan berlaku pada guru-guru yang lain gitu. Dampak yang kurang pasnya di situ. Jadi kalau pada posisi teman, si murid atau si Rama tadi dia akan menjadi lebih baik, namun hal itu saat dia bersama guru yang nyaman, yang dirasa sebagai teman oleh dia. Tapi untuk guru-guru yang lain itu banyak tidak berlakunya. Jadi bisa jadi pada guru yang lain dia akan tetap melakukan kesalahan yang sama, bahkan mungkin lebih parah gitu. Nah, kalau yang posisi kontrol yang keempat ini sebagai pemantau. Jadi kalau pemantau di sini biasanya misalkan ada anak telat. Kemudian biasanya misal saya nih sebagai guru piket, kemudian ada siswa telat. Biasanya nanti saya tanya Santi dari mana, atau mungkin misalkan namanya Anton. Anton kenapa telat? Kemudian Anton tahu kan peraturannya gitu. Iya Ibu, misalkan peraturannya itu kalau telat disuruh nyapu halaman misalkan. Nah, jadi tahu kan peraturannya? Iya Ibu, apa gitu? Nyapu halaman Ibu sampai bersih gitu. Maka si pemantau di sini akan mengarahkan untuk si anak menaati peraturannya. Jadi dia hanya sebagai pemantau konsekuensi yang harus ditanggung oleh anak sesuai dengan peraturan yang memang sudah disepakati di awal, entah itu kesepakatan sekolah, entah itu keyakinan kelasnya. Nah, sementara untuk posisi kontrol yang terakhir ini manajer, yang harapannya semua pendidik itu harapannya bisa menguasai posisi kontrol sebagai manajer. Jadi saya sendiri masih banyak belajar untuk mencapai posisi kontrol sebagai manajer karena jujur agak emosi saat menghadapi siswa itu kadang naik di sini. Nah, kalau kita sudah nyampe pada posisi kontrol sebagai manajer, kita akan berusaha untuk menghargai diri sendiri. Jadi harapannya si anak ini sadar dengan kesalahannya, kemudian kesalahannya berdasarkan keyakinan yang dia yakini. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ini ada lagi. Nah, sama seperti ini. Misalkan ini ada contoh pernyataan-pernyataan. Oh iya, pernyataan-pernyataan. Misalkan saya ambil contoh, kalau saya kecewa sekali dengan kamu, bla bla bla. Nah, itu berarti dia sebagai pembuat orang yang bersalah. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa membaca
kalau ayolah lakukan demi ibu bapak, kan ibu sudah bantu kamu bla 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 gitu. Kamu memperbaiki diri yang lebih baik ya besok, jangan telat lagi dan sebagainya. Itu berarti memposisikan diri sebagai seorang teman. Kemudian ini materi terakhir tentang segitiga restitusi. Jujur awalnya saya juga asing gitu. Apa sih segitiga restitusi gitu? Nah, ini yang di segitiga restitusi. Jadi langkah pertama kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kita kupas satu persatu untuk menstabilkan identitas. Nah, ini fungsinya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tidak minder kalau dia salah. Contohnya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan dan seterusnya. Jadi di sini saat menstabilkan identitas ini, kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita atau murid kita itu tidak langsung dijudge, kamu ini selalu telat, seperti ini, kapan kamu benernya. Jadi bukan seperti itu. Jadi kita harus menyadari bahwa tiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian tahap kedua selanjutnya memvalidasi kebutuhan. Jadi pada saat memvalidasi kebutuhan ini, pendidik atau guru itu akan berusaha membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia yang tadi, apakah itu power, apakah itu kebebasannya, apakah itu karena dia kekurangan kebutuhan kasih sayang, atau mungkin kurang kesenangan, atau mungkin dia kurang akan kebutuhan hidupnya, kayak survivalnya. Jadi misalkan seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya kan, dan sebagainya. Pada saat memvalidasi ini, seorang pendidik atau seorang guru itu mencoba untuk kayak semacam mencoba untuk mencari jawaban kenapa sih siswa ini bisa melakukan hal yang kurang baik, yang melanggar aturan, gitu, seperti itu. Kemudian tahap ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Jadi anak di sini melihat harapannya siswa atau anak yang bersangkutan itu melihat kesalahannya sendiri. Jadi dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau tadi sudah memvalidasi kebutuhan, harapannya si murid itu bisa menemukan solusi atas kesalahannya sendiri, dan harapannya si anak ini meyakini bahwa solusi nanti ini akan merubah kebiasaan dia dalam seperti yang awalnya dia selalu telat, itu bisa merubah kebiasaan itu. Harapannya dengan adanya keyakinan, oh apa yang kamu yakini, saya yakin nanti nggak telat Bu, dengan cara menyalakan alarm mungkin, kemudian saya akan titip ke orang tua, ke ibu untuk nyalakan alarm. Jadi keyakinan itu muncul dari dirinya sendiri, bukan gurunya yang menyuruh. Mungkin kamu bisa nanti kamu ini ya nyalakan alarmnya di rumah, taruh di dekat telinganya dan sebagainya, bukan. Tapi jawaban keyakinan ini berasal dari dalam diri siswa sendiri. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk materi segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Wabarakatuh. Selamat malam. Wah, ini kayaknya sudah ngantuk apa gimana kok diam, sunyi, senyap gitu. Atau malah kayak dikira mendongeng kali ya. Ya, tadi Bapak Ibu. Baik, mohon lanjut Bu Dunia. Ya, Bapak Ibu hebat sudah mendengarkan beberapa materi kita malam hari ini pada webinar Budaya Positif di Sekolah.
mungkin ada beberapa yang mau ditanyakan. Mungkin lebih tepatnya bukan ditanyakan ya, sharing ya. Jadi sharing hal-hal kita berbagi ilmu karena kita di sini juga masih belajar, masih baru belajar yang mencoba mentransfer ilmu yang kita dapat. Ya, ini ada Bu Reni Karlinawati. Mungkin Bu Reni bisa aktifkan mikrofonnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ya. Mohon maaf saya off cam, soalnya kalau pakai Gmeet ini agak susah sinyal saya, apalagi ini beberapa device nyambung bareng. Jadi saya matikan dulu, mohon izin. Ini saya sharing ya. Kalau dikatakan bertanya ya tanya juga sih. Jadi saya dulu itu kan ya mungkin masih perjalanan ya, bahwa kita itu juga sering menggunakan reward dan punishment sebagai bentuk pembelajaran. Bahkan dalam teori konstruktivisme itu pun itu salah satu cara untuk membentuk budaya. Nah, tapi kemudian kita lihat bahwa ada perubahan tipe generasi, di mana generasi Z yang saat ini anak didik kita, itu beda jauh tipikalnya gitu loh. Nggak kayak generasi kita yang kalau dihukum dulu malah dimarahin orang tua, tapi mereka ketika dihukum itu malah apa ya Down biasanya gitu ya. malah tambah gitu tanggung ya. Iya gitu. Nah, jadi mereka yang kecenderungannya itu sukanya digital, jadi ibaratnya kita nyuruh anak main game gitu, satu level mereka bisa 100 level gitu ya. Dan orientasi digital ini ternyata juga dibarengi dengan sikap yang mudah stres tadi itu. Nah, akhirnya saya mulai merubah pola pembelajaran. Jadi, okelah bahwa anak-anak ini punya potensi lebih. Jadi kita pahami mereka tuh jauh lebih pintar dari kita. Seusia kita dulu pelajaran sampai mana, anak-anak sekarang tuh jauh lebih pintar gitu loh dibanding kita dahulu pada seusia kita. Kita mulai membentuk budaya positif yang tadi yang jenengan Bapak Ibu guru yang tadi sudah disampaikan, kita mulai membentuk budaya positif itu. Tapi akan tetap ada ya anak-anak yang bikin kita gemes gitu. Iya benar. Jadi gemes, kalau marah kita nggak boleh marah, oke lah. Tapi kalau gemes boleh ya Bu ya. Jadi adalah anak-anak yang selalu bikin kita gemes, datang terlambat, iseng sama temannya, teriak-teriak kayak gitu. Ya nggak banyak, tapi istilahnya itu kan sudah mempengaruhi kondisi. Selama ini sih saya hanya menggunakan teori pendekatan pribadi, personal, lebih pada pendekatan personal. Tapi sepertinya itu menurut saya nggak efisien. Kenapa? Karena lama banget. Satu diingetin, satu diajak ngobrol, dua sudah mulai ini berbuat ulah lagi. Kebetulan kan di tempat saya kan juga ada kotaknya ya, maksudnya di daerah kota gitu. Jadi ada pembulian juga gitu loh. Jadi akhirnya saya harus menanganinya tuh tek, tapi posisi ya itu tadi karena keterbatasan waktu dan resource yang saya punya gitu loh. Mungkin bisa sharing kali ya, kira-kira cara yang bagaimana yang kira-kira itu efisien sehingga semua bisa terkontrol bareng. Karena mengingat kebutuhan dan karakteristik anak kan beda-beda. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Oh ini anak nih suka diajak ngobrol. Oh anak ini ternyata introvert nih. Oh ternyata anak ini ekstrovert. Kayak gitu kadang saya ngajak ngobrol anak introvert itu bisa seharian baru dapat goal. Oh ternyata kamu maunya ini gitu loh. Jadi mungkin ada sharing kira-kira efektifnya dan efisiennya gimana ya ngontrol kelas yang kira-kira anak-anak yang bikin gemes tadi itu tetap tercover dengan cara yang budaya yang positif itu tadi. Begitu. Terima kasih sebelumnya. Oke. Terima kasih Bu Reni atas sharing ilmunya juga, sharing pengalaman ya. Terus pertanyaannya juga sangat berbobot karena ini saya rasa hampir semua sekolah mengalami kondisi seperti itu. Mungkin narasumber yang Pak Jumali atau Pak Pram atau Pak Jamal mungkin bisa menjawab, mau sharing solusi, win-win solution ini. Baik, saya nambah. Bunia? Ya, silakan Singkat Pak saja Jamal. Ya. Ini sekaligus ini menjawab pertanyaan dari Pak Adi Susanto yang dipesan itu.
Mungkin satu poin yang bisa diambil Bu Reni begitu, karena nampaknya beberapa langkah sudah diambil Bu Reni termasuk juga dengan bagaimana menggali informasi terkait dengan profesi siswa itu masing-masing. Yang pertama, langkah pertama mungkin perlu dipahami profil Bu Reni dan Mbak Adi. Profil siswa itu seperti apa, pelajari dulu itu profilnya, sehingga kita tahu latar belakang sekaligus bagaimana kemudian siswa itu bisa melakukan kesalahan yang seperti itu. Karena kesalahan itu belum tentu kemudian disengaja, bisa saja kemudian tidak disengaja, atau ada faktor lain yang kemudian mereka berbuat begitu. Terjadi seperti itu. Yang kedua, ini satu langkah mungkin, nanti teman-teman yang bisa melengkapi, buat kesepakatan kelas seperti yang disampaikan oleh salah satu pemateri tadi, kesepakatan kelas. Sehingga kesepakatan itu bisa disepakati secara bersama, kemudian yang nantinya dampak dari sebuah kesepakatan itu tidak menjadi minder terhadap pembuat kesalahan atau yang telah melakukan kesalahan. Sehingga bahkan nantinya bisa berefek kemudian bagaimana siswa itu melakukan perubahan dan kemudian bisa memotivasi siswa yang lain untuk melakukan perubahan itu sendiri ya, terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Karena kalau seperti punishment yang sudah Bapak Ibu lakukan atau yang biasa sudah dilakukan pendahulunya, itu memang benar akan menjadi efek minder dan lain-lain gitu, sehingga anak itu pendiam, menjadi pendiam, dendam dan sebagainya. Mungkin itu satu langkah, jadi lakukan sebuah kolaborasi, kemudian ada kesepakatan kelas, satu kelas itu yang kemudian menjadikan kesepakatan itu misalkan satu yang lebih baik. Itu saja mungkin, tambahannya silakan Pak. Yang lain, Jamal. Mungkin Pak Jamal mau, terima kasih Pak Jumali, mungkin Pak Jamal mau menambahkan sedikit ya, karena ini waktunya sudah molor setengah jam ini, hampir setengah jam nih. Silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih Bu Nia. Sebenarnya kalau dari yang saya dengar, Ibu Reni sudah melakukan berbagai langkah ya. Cuma memang kita sadari bersama, tentunya hal itu memang tidak mudah, Bu. Mungkin kita di sini sama-sama guru ya, tentunya seringkali di kelas itu ada saja 1-2 orang yang berbuat ulah, kalau tidak boleh dikatakan nakal, mencari perhatian lah, mencari perhatian dengan caranya masing-masing, ada yang teriak-teriak, ada yang mengganggu temannya atau yang lain. Namun mungkin langkah yang bisa kita ambil itu tadi, sebenarnya Bu Reni saya pikir sudah melakukan langkah itu ya, terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Sebenarnya secara tidak sadar Ibu Reni sudah menerapkannya, saya kira. Terkait tadi itu, terkait menanyakan keyakinan, kemudian validasi, kemudian menanyakan keyakinan dan sebagainya. Itu kan ada 3 segitiga restitusi terkait dengan kita misalnya memanggil siswa, menanyakan kenapa mereka melakukan itu, kemudian mencari tahu alasannya, lalu menanyakan mereka ingin seperti apa, lalu kemudian dikaitkan dengan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Saya kira sebenarnya kita sebagai sesama guru ya, materi-materi yang ada di budaya positif ini, saya yakin Bapak dan Ibu guru semuanya sudah menerapkannya. Cuma karena kan ini selama ini kita tidak tahu, oh ternyata kalau itu istilahnya segitiga restitusi, oh kalau ini ternyata posisi kontrol saya sebagai manajer, sebagai pemantau. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Tentunya ini kan unik ya Bu. Setiap sekolah, setiap siswa itu kasusnya beda-beda. Misalnya yang terjadi di sekolah saya dengan sekolah Bu Nia, dengan sekolahnya Pak Jumali atau Bu Reni itu, satu solusi itu tidak bisa dipakai untuk semua kondisi. Karena setiap situasi itu tentunya membutuhkan solusi yang berbeda-beda. Dan saya yakin Ibu Reni dari yang saya dengar tadi sudah melakukan upaya-upaya tersebut, meskipun mungkin tidak efektif, membutuhkan waktu yang lebih, apalagi kita sebagai guru, tugas kita kan banyak ya, tidak hanya mengatasi satu murid saja memang membutuhkan waktu yang banyak, apalagi murid satu kelas
apalagi ada beberapa siswa yang bermasalah atau yang perlu penanganan khusus. Ya, ini jadi PR kita bersama. Kita sama-sama belajar di sini dan semoga dengan adanya webinar malam hari ini, semoga bisa menambah keilmuan kita yang semoga nantinya bisa dipraktekkan. Yang dulunya mungkin kita tidak tahu, kita tidak sengaja atau tidak sadar menerapkan budaya positif. Setelah malam ini semoga diperkuat lagi sehingga nantinya akan tercipta budaya positif di sekolah, di kelas maupun di sekolah, sehingga nantinya akan membuat lingkungan sekolah yang baik, yang positif, yang nantinya berujung pada terciptanya iklim proses belajar mengajar yang baik dan produktif tentunya nantinya. Saya kira demikian Bu Nia. Terima kasih. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak tadi ada yang chat ya, Pak Adi, Bu Reni, mungkin seperti itu ya. Jadi memang kita butuh kesabaran untuk menghadapi siswa-siswa kita ya, yang tentu dengan keunikannya masing-masing, dengan profilnya, jadi dengan faktor keluarga juga pastinya berbeda-beda, baik itu secara ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru memang harus dituntut sabar, ikhlas, itu mungkin kuncinya yang katanya salah satu pengajar praktek kita dan fasilitator kita. Jadi kita sebagai guru harus sabar, ikhlas, lillahi ta'ala. Jadi itu solusi utama itu pasti ya.